Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alon Rafiq, NPM A1H021028, dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan konsep dasar filsafat. Terdiri dari pengertian filsafat, tujuan filsafat secara umum, ruang lingkup filsafat, faktor yang menyebabkan filsafat muncul, fungsi dan kegunaan filsafat, ciri-ciri pemikiran filsafat. Pengertian filsafat yakninya merupakan perkembangan pemikiran kefilsafatan antara satu ahli filsafat dan ahli filsafat lainnya yang selalu berbeda dan hampir sama banyaknya dengan ahli filsafat itu sendiri. Pengertian filsafat dapat ditinjau dari dua segi, yakni secara etimologi dan terminologis. Arti filsafat secara etimologi. Kata filsafat yang dalam bahasa Arab adalah falsafah dan juga dalam bahasa Inggris dikenal dengan filosofi. Merupakan sebuah kata yang berasal dari istilah bahasa Yunani kuno, yakni philosophia. Kata filosofia terdiri atas kata philen yang berarti cinta atau love, dan sophia yang berarti kebijaksanaan atau wisdom. Sehingga secara etimologi, filsafat berarti cinta kebijaksanaan, love of wisdom, dalam arti yang sedalam-dalamnya. Lanjut yang kedua, arti filsafat secara terminologis. Arti filsafat secara terminologis merupakan arti yang dikandung oleh istilah atau statement filsafat. Lantaran batasan filsafat itu banyak, maka sebagai gambaran dikenalkan beberapa batasan. Adapun tujuan filsafat secara umum. Yang pertama, agar manusia menjadi lebih terdidik dan memiliki pengetahuan serta mampu menilai hal-hal di sekitarnya secara objektif. Yang kedua, agar manusia menjadi lebih bijaksana dalam menjalani kehidupannya. Yang ketiga, agar manusia memiliki pandangan yang luas dan terhindar dari sifat egosentrisme. Yang keempat, agar manusia dapat berpikir sendiri, memiliki pendapat sendiri, mandiri secara rohani, dan dapat bersikap kritis. Selanjutnya, ruang lingkup filsafat. Yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun filsafat itu abstrak, bukan berarti ia sama sekali tidak bersangkut paut dengan kehidupan sehari-hari yang konkret. Keabstrakan filsafat tidak berarti bahwa filsafat itu tak memiliki hubungan apapun dalam kehidupan nyata sehari-hari. Lanjut, dari ilmu pengetahuan. Tak kala filsafat lahir dari mulai tumbuh, ilmu pengetahuan masih merupakan bagian yang tak terpisahkan dari filsafat. Para pemikir yang terkenal sebagai filsuf adalah juga ilmuwan. Para filsuf pada masa itu adalah ahli-ahli matematika, astronomi, ilmu bumi, dan berbagai ilmu pengetahuan lainnya. Ada pula faktor yang menyebabkan filsafat muncul. Oke, yang pertama, ketakjuban. Banyak filsafat mengatakan bahwa awal yang menjadi kelahiran filsafat ialah taumasia atau kekaguman, keheranan atau ketakjuban. Yang kedua, ketidakpuasan. Sebelum filsafat lahir sebagai mitos dan mite, memainkan peranan yang amat penting dalam kehidupan manusia, berbagai mitos dan mite berupaya menjelaskan asal mula dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta, sastra, sifat-sifat peristiwa itu. Yang ketiga, hasrat bertanya. Ketakjuban manusia telah melahirkan pertanyaan-pertanyaan, dan ketidakpuasan manusia membuat pertanyaan-pertanyaan itu tak kunjung habis. Pertanyaan tak boleh dianggap sepele, karena pertanyaanlah yang membuat kehidupan manusia serta pengetahuan manusia berkembang dan maju. Ada pula yang keempat, keraguan. Manusia selaku penanya mempertanyakan sesuatu dengan maksud untuk memperbolehkan kejelasan dan keterangan mengenai sesuatu yang dipertanyakan itu. Tentu saja hal itu berarti bahwa apa yang dipertanyakan itu tidak jelas atau belum terang. Karena sesuatu itu tidak jelas atau belum terang, manusia perlu dan harus bertanya.
Ada pula sebagai fungsi dan kegunaan filsafat, yakninya fungsi filsafat menurut Radhakrishnan dalam buku History of Philosophy. Tugas filsafat bukanlah sekedar mencerminkan masa di mana kita hidup, melainkan membangun maju. Fungsi filsafat adalah kreatif menetapkan nilai, tujuan, arah, dan menentukan jalan baru. Dari definisi di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa fungsi filsafat adalah untuk menyelamatkan manusia dari kesehatan hidup menghadapi pengaruh-pengaruh kemajuan dari gaya hidup materialis, melepaskan kegelisahan dan ketidakbermaknaan. Selanjutnya, kegunaan filsafat. Yang pertama, filsafat telah mengajarkan kita untuk lebih mengenal diri sendiri secara totalitas. Sehingga dengan pemahaman tersebut dapat dicapai hakikat manusia itu sendiri dan sebagaimana sikap manusia itu seharusnya. Yang kedua, filsafat mengajarkan tentang hakikat alam semesta. Dan dasarnya pemikiran filsafat ialah berusaha untuk menyusun suatu sistem pengetahuan yang rasional dalam rangka memahami segala sesuatu termasuk diri manusia itu sendiri. Yang ketiga, filsafat mengajarkan tentang hakikat Tuhan. Studi tentang filsafat dapat membantu manusia untuk membangun keyakinan keagamaan atas dasar yang matang secara intelektual. Dengan pemahaman yang mendalam dan dengan daya nalar yang tajam, maka akan sampailah kepada kekuasaan yang mutlak, yaitu Tuhan. Oke, ada pula ciri-ciri pemikiran filsafat. Yang pertama, universal. Pemikiran filsafat mempunyai kecenderungan yang sangat umum dan tingkat kemampuannya sangat tinggi, karena pemikiran filsafat tidak bersangkutan dengan objek-objek khusus, akan tetapi bersangkutan dengan konsep-konsep yang sifatnya umum, misalnya tentang manusia, keadilan, kebebasan, dan lain-lain sebagainya. Ada pula tidak faktual. Kata lain tidak faktual adalah spekulatif, yang artinya filsafat membuat dugaan-dugaan yang masuk akal mengenai sesuatu dengan tidak berdasarkan pada bukti. Hal ini bukan berarti bahwa pemikiran filsafat tidak ilmiah, akan tetapi pemikiran filsafat tidak termasuk dalam lingkup kewenangan ilmu khusus. Lanjut, yang ketiga, bersangkutan dengan nilai. J. Ducasse mengatakan bahwa filsafat merupakan usaha untuk mencari pengetahuan berupa fakta-fakta yang disebut penilaian. Yang dibahas dalam penilaian adalah tentang yang baik dan buruk, yang susila dan asusila, dan akhirnya filsafat sebagai suatu usaha untuk mempertahankan nilai. Lanjut, yang keempat, berkaitan dengan arti. Sesuatu yang bernilai tentu di dalamnya penuh dengan arti, agar filosof dapat mengungkapkan ide-idenya. Searah dengan arti, para filosof harus dapat menciptakan kalimat-kalimat yang logis dan bahasa yang tepat atau ilmiah. Semua itu berguna untuk menghindari adanya kesalahan sesat dalam penyampaian. Baiklah, mungkin cukup sekian hasil presentasi saya. Mungkin apabila banyak salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.